Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syifa Kamila dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen dari kelas reguler 2. Nah, di video kali ini aku mau bawain materi tentang Al-Quran, dari proses sejarah turunnya Al-Quran, kemudian definisi dari Al-Quran itu sendiri, dan fungsi Al-Quran untuk kita sebagai umat muslim. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang isinya merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejarah Al-Quran dimulai saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah lewat malaikat Jibril ketika beliau sedang berdiam diri di Gua Hiro. Wahyu pertama itu kemudian diabadikan di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Selama hidupnya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu-wahyu lainnya dari Allah, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan ayat-ayat tersebut di berbagai media yang tersedia pada zaman itu, seperti daun palam, kemudian tulang unta, dan juga kulit kayu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat-sahabatnya pun mengumpulkan ayat-ayat tersebut dalam satu kitab yang saat ini kita ketahui, yaitu kitab Al-Quran. Proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran ini dilakukan secara berkelanjutan dalam beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dilakukan penyempurnaan teks Al-Quran dengan mengumpulkan salinan-salinan yang tersebar dan menyusunnya dalam bentuk satu teks standar yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Dari sanalah Al-Quran menjadi kitab suci yang dihormati dan dipegang teguh oleh umat Islam hingga saat ini. Al-Quran dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia dan menjadi sumber inspirasi dalam seni, sastra, juga budaya Islam. Nah, kemudian ada dua jenis surat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah adalah dua kategori atau jenis surat dalam Al-Quran. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah di mana Nabi Muhammad memulai dakwahnya. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana pada tahun 622 Masehi. Surah Makkiyah ditulis pada masa awal kenabian Nabi Muhammad ketika ajaran Islam masih dalam tahap pengenalan dan penerimaan oleh orang-orang di Mekah. Surat Makkiyah mencakup berbagai topik termasuk keyakinan, moralitas, dan akhlak, serta mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Sedangkan surat Madaniyah ditulis setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ketika Islam telah menjadi agama yang berkembang pesat dan diakui oleh banyak orang. Surat Madaniyah lebih banyak membahas topik tentang hukum, organisasi sosial, politik, serta memberikan petunjuk kepada para pengikut Islam tentang cara hidup yang benar dan adil. Secara umum, surat Makkiyah dan surat Madaniyah memberikan gambaran tentang perkembangan Islam dari awal hingga masa hijrah atau kemudian ke masa-masa setelah itu. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah merupakan bagian integrasi dari Al-Quran dan memiliki nilai yang sama-sama penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Nah, Al-Quran sendiri ditinjau dari segi terminologis sebagai berikut. Menurut Al-Zarqani, Al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Menurut Mana Al-Qattan, Al-Quran adalah dasar agama dan sumber tasyril sebagai hujah atau dalil Allah yang cocok sepanjang zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk diikuti perintahnya. Dan terakhir, menurut Safi Hasan Abu Thalib, sebagaimana dikutip dalam Romli S.A., Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ia merupakan dasar dan sumber utama bagi syariat umat Islam. Nah, kemudian Al-Quran juga memiliki beberapa nama, diantaranya yang pertama yaitu Al-Quran, artinya bacaan atau bacaan yang dibacakan. Kemudian Alkitab, artinya kitab atau tulisan. Al-Furqan, artinya pembeda antara yang membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah Al-Huda, artinya petunjuk atau paduan. Al-Quran bagi umat Islam sangatlah penting dikarenakan
Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sebagai sumber nilai-nilai moral dan etika yang diterapkan dalam kehidupan sosial, sebagai bahan renungan dan introspeksi diri, dan juga sebagai sumber inspirasi dalam seni dan budaya Islam. Al-Quran juga dianggap sebagai mukjizat terbesar dalam agama Islam karena keindahan bahasa dan pesan-pesannya yang relevan dengan universal dalam setiap zaman dan tempat.